Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran melanda sebuah gudang barang rongsok di Kartasura, Sukoharjo. Hati-hati saat berada di jalan, seorang ibu di Tembalang, Kota Semarang dijamret tasnya saat berfoto di pinggir jalan. Makin nyaman ditonton, semua konten di video kini disematkan tambahan teks terjemahan bahasa Jawa. Ada kabar baru dari OTT Video. Anda kini bisa memilih bahasa daerah sebagai subtitle di tayangan favorit. Inovasi ini untuk mendorong kearifan lokal meski tontonannya drama Korea, anime, hingga film layar lebar. 근데 옷 다 젖었다. 어떡하지? Merasa ada yang berbeda dengan subtitle pada tayangan ini? Atau yang ini? Iya, inilah inovasi terbaru dari Video. Salah satu OTT di tanah air ini kini punya pilihan bahasa daerah untuk subtitlenya. Adanya pilihan subtitle bahasa Jawa untuk tayangan hiburan streaming populer seperti drama Korea hingga anime bertujuan untuk merangkul masyarakat Indonesia yang luas dalam menikmati konten yang ada dalam video. Hal ini juga untuk mendorong kearifan lokal dalam menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Apalagi fitur subtitle dalam bahasa daerah ini adalah langkah untuk menghadirkan pengalaman nonton yang relevan dan menyenangkan bagi pengguna. Tentu proses pembuatan subtitle bahasa Jawa ini melewatkan sejumlah tahapan sistematis. Mulai dari evaluasi model kandidat, pemilihan kata dan bahasa, hingga penyesuaian dan evaluasi bahasa. Sehingga subtitle bahasa Jawa bisa menjadi efisien bagi tim konten video. Konten-konten kita itu bisa dinikmati dan menjadi relevan buat masyarakat yang lebih luas gitu. Sehingga masyarakat di daerah-daerah bisa menikmati konten-konten yang berbahasa asing dengan bahasa daerah mereka. Jadi untuk alasan itu kita menggunakan teknologi translation dan menciptakan fitur auto translation untuk bahasa daerah. Saat ini ada bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Anda bisa menikmati fitur subtitle bahasa Jawa dalam konten terbaru di video, seperti serial populer Lovely Runner, Demon Slayer, The Perfect Strangers, Fast Furious 7, dan banyak konten lainnya. Selain subtitle bahasa Jawa, ada juga bahasa Sunda. Kedepannya, video berencana menambahkan berbagai bahasa daerah lainnya. Penasaran seperti apa subtitle bahasa Jawa dalam tayangan drakor ataupun anime hingga film populer lainnya? Silakan saksikan di video. Tim Liputan melaporkan. Jika Anda sedang berlibur ke Solo, sempatkan diri ke kafe yang satu ini, sebab menu utamanya bukan kopi ataupun teh, tetapi jamu dan minuman herbal. Jika biasanya kafe menyajikan minuman seperti kopi atau teh, lain halnya dengan kafe yang satu ini. Kafe yang ada di Kota Solo memiliki konsep yang berbeda karena menyajikan minuman berbahan rempah dan herbal. Bahkan alat pembuat kopi seperti French press dipakai untuk membuat olahan kreasi jamu yaitu pancosana. Minuman dengan bahan jahe, sencang, daun salam, kapulaga, dan bunga lawang. Salah satu pengunjung yang datang mengaku senang bisa merasakan minuman jamu yang bisa menghangatkan badan dengan konsep kafe yang unik. Yang pancasona ini rasanya lumayan menyegarkan, terus hangat dan juga menggunakan yang harusnya tadinya pakai buat kopi ya, tapi buat jamu ini jadi bagus sih, kreativitas. Terus tempatnya juga enak, nyaman, apalagi buat keluarga ya. Jawa tapi modern. Inovasi lainnya, Barista juga memadukan kopi dan teh dengan bahan rempah-rempah dan herbal hingga rasanya sangat unik. Pemilik kafe juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk membuat jamunya sendiri dengan alat dan bahan yang sudah disiapkan. Konsep ini sengaja ditonjolkan untuk memberikan edukasi serta mengajak warga untuk mengenal jamu dan melestarikan warisan budaya Indonesia ini. Tujuan dari edukasi ini sebagai bentuk pelestarian budaya.
budaya ini yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Salah satunya apa? Mengenalkan kepada masyarakat tentang jamu itu sendiri. Nah, jamu itu apa? Sebenarnya bahan yang mungkin bisa mudah didapatkan di sekeliling kita, terus kemudian bisa diaplikasikan dengan mudah dan juga bermanfaat untuk kesehatan. Dan itu kita uri-uri, kita lestarikan. Tak hanya aneka minuman rempah dan jamu, ada pun camilan tradisional cireng dengan tampilan warna-warni layaknya pelangi. Untuk harganya cukup terjangkau. Harga minuman dan camilan tradisional mulai dari Rp13.000 hingga Rp30.000. Sementara untuk makanan berat mulai dari Rp20.000 hingga Rp40.000. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Tradisi unik digelar warga di lereng Pegunungan Banjarnegara. Warga mengarak 1.000 tenong bambu berisi makanan berkeliling desa sebelum akhirnya disantap bersama di lapangan desa. Lebih dari 2.000 warga Desa Sirukun, Kecamatan Kalibening, lereng Gunungan Banjarnegara mengikuti tradisi kirap tenong berisi makanan. Warga mengarak tenong atau tempat makanan dari bambu dengan jumlah lebih dari 1.000. Arak-arakan tenong berkeliling Desa Sirukun diiringi oleh tarian tradisional, berbagai kesenian khas, serta ribuan warga berpakaian adat Jawa. Tenong dibawa masing-masing warga dengan disunggi alias dijunjung di atas kepala. Berjalan kaki sejauh 3 km, ribuan warga yang mengarak tenong disambut meriah warga lainnya. Setelah diarak keliling desa, ribuan tenong berisi makanan kemudian dibawa menuju lapangan desa Sirukun. Nah, di lapangan desa inilah ribuan tenong berisi berbagai jenis makanan, nasi serta lauk pauk dibuka lalu disantap bersama. Warga saling berbagi lauk pauk dengan warga lainnya. Makan bersama di tengah lapangan desa Sirukun melambangkan kebersamaan antar warga desa. Dengan mengarak tenong dan makan bersama, kepala desa berharap agar seluruh warga desa hidup rukun dan berdampingan dengan sesama warga. Filosofinya adalah satu, kita harus punya transparansi dengan semua warga masyarakat. Yang keduanya, kita harus punya jiwa sosial. Dan yang ketiga, dengan adanya makan bersama dengan tenong ini, berharap warga Sirukun bisa bersatu sama-sama, seia sekata, bahkan suka maupun duka kita selalu bersama. Dengan prosesi makan bersama, sepiring kita berbagi. Satu tenong bisa untuk 10 atau berapa orang berbagi-bagi, walaupun semua membawa. Tapi berharap makanan sendiri dimakan orang lain. Ini harapannya. Setelah makan bersama di tengah lapangan desa, tradisi kirap tenong ditutup dengan berebutan gunungan hasil bumi. Warga saling berebut gunungan hasil bumi berupa berbagai ragam sayur mayur dan palawija hasil panen petani. Tradisi mengarak tenong yang digelar warga desa adalah bagian dari tradisi ruat bumi yang telah digelar sejak ratusan tahun lalu. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.